Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirah rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan penuh cinta, di mana Allah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan kasih sayang kepada kita semua. Pintu taubat dibukakan oleh Allah, serta Allah memberi anugerah-anugerah terindah, sejuta keindahan bagi kita semua. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita lakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain pada umumnya. Hadirin hadirah rahimakumullah. Dan di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita tebar kasih sayang, saling tolong menolong, saling membantu, ata'awanu alal bir, tolong menolong dalam sebuah kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim yurhamur Rahman, Ar-Rahimun yurhamur Rahman. Seseorang yang mempunyai kasih sayang dalam dirinya, maka Allah pasti akan berkasih atau mengasihi orang itu. Maka dari itu, kita harus menanamkan jiwa kasih sayang kita kepada orang lain, peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama, dan tentu semua itu dalam hal kebaikan. Irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Jika kita menolong, kita mengasihi orang lain yang berada di bumi, maka para penduduk-penduduk langit pasti akan memberikan rahim, memberikan kasih sayang kepada kita dengan doa-doa mereka. Jadi penting bagi kita, karena terkadang itu sesuatu yang kita anggap kecil itu bisa menjadi jalan kita menuju surga. Dan sesuatu yang kita bangga-banggakan dalam diri kita itu justru bisa menjadi penghalang kita untuk menuju kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah rahimakumullah. Diceritakan suatu hari sahabat Umar bin Khattab itu jalan-jalan menuju kota. Kemudian di tengah-tengah gang kota, sahabat Umar bin Khattab itu melihat anak kecil yang sedang memainkan burung pipit. Kemudian dengan jiwa kasih sayangnya, sahabat Umar bin Khattab mendatangi anak kecil itu. Kemudian sahabat Umar bin Khattab membeli burung itu. Setelah sahabat Umar bin Khattab membeli burung itu, apakah sahabat Umar bin Khattab langsung membawanya pulang? Tentu tidak. Dengan jiwa kasih sayangnya, sahabat Umar bin Khattab melepaskan burung itu. Dan setelah itu, setelah tiba sahabat Umar bin Khattab wafat, suatu hari jumhurul ulama itu bermimpi bertemu dengan sahabat Umar. Ya Umar, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Kemudian sahabat Umar menjawab, Allah memaafkanku, Allah mengampuniku, Allah mengasihiku. Kemudian jumhurul tadi bertanya lagi, karena apa sahabat Umar? Apakah karena kedermawananmu? Atau karena sifat adilmu? Atau karena hal yang lain sahabat Umar? Kemudian sahabat Umar menjawab, tidak. Suatu hari pada saat kamu semua meninggalkanku di liang kubur, kemudian menguburku dengan debu, datanglah dua malaikat yang menemuiku. Yang mana dua malaikat tadi bertanya kepadaku, yang membuat akal pikiranku hilang. Setelah itu datanglah suara, ya malaikat, dia itu hambaku, aku itu mengasihinya, aku itu maafkannya. Jangan kamu tanya orang itu, karena orang itu telah mengasihi burung pipit ketika di dunia. Dan ketika orang itu mengasihi burung pipit, aku akan mengasihi orang itu pada saat di akhirat. Itu adalah sedikit cerita tentang bagaimana pentingnya kita menanamkan jiwa kasih dalam diri kita, bagaimana kita menanamkan rasa
saling peduli kepada orang lain yang membutuhkan ulur tangan kita. Karena hakikatnya kita tidak hidup di dunia dengan sendiri. Kita adalah manusia yang saling membutuhkan bantuan orang lain. Diceritakan kembali ada seseorang abid, seorang yang ahli ibadah pada Bani Israel. Suatu hari dia berjalan-jalan kemudian menemukan tumpukan daripada pasir. Setelah menemukan tumpukan pasir itu, dia berkata dalam dirinya sendiri, dalam hatinya, ya Allah, jikalau tumpukan pasir ini adalah gandum, maka akan saya bagikan kepada orang-orang yang pada saat itu Bani Israel itu terkena kelaparan. Akan saya bagikan semua pada orang kelaparan. Setelah kejadian itu, maka turunlah wahyu kepada Nabi pada masa itu yang mengatakan, hei Nabi, katakanlah pada abid itu bahwa aku telah memberikan pahala kepadanya karena dia telah berdoa dalam dirinya, karena dia telah niat dalam dirinya untuk memberikan setumpuk daripada gandum kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah dua cerita yang mana bagaimana kita harus membangun diri kita sendiri, dalam diri kita, menjaga hati kita untuk berbuat kasih, untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian kita salurkan perbuatan baik itu. Karena sesuatu yang berawal dari hati yang baik akan berakhir pula dengan sebuah kebaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.